Kalau memang benar kata ramalan itu, bahwa kematian Ramadhatumenggung dikarenakan oleh salah satu sebab perang tanding, sudah bisa dipastikan bahwa Seto Satrio lah orangnya. Karena secara terbuka Seto Satrio telah berani menantang Romo, Bu. Tentu Ibu ingat, bagaimana Seto Satrio mengembalikan mayat si Gagak Cemong. Iya, tapi bagaimana kalau kamu... Itu sangat tidak mungkin, Bu. Saya tidak akan pernah melawan Romo Tumenggung, apapun alasannya. Apakah Nanda Raden tidak mempunyai ambisi untuk mewarisi kedudukan Ramandamu? Tentu saja ada, Bu. Tetapi tidak dengan cara berperang. Lalu apa Nanda Raden pikir hanya dengan diam Nanda Raden bisa mendapatkan semua itu? Ingat Raden, ibu bukan Garwo Padme. Ibu ini hanya selir. Mana mungkin anak seorang selir bisa menggantikan kedudukan Ramadanya? Itu yang ingin saya ingatkan, Bu. Bahwa ibu harus tetap menyingkirkan Ayu Sekarsari. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka ibulah yang akan diangkat menjadi Garwopatni. Tentu Ramadhatumenggung tidak mungkin mengangkat yang lainnya. Karena selir Kinasih tinggal ibu saja. Bagaimana dengan Dewi Tantri? Tidak mungkin Ramadhatumenggung mau mengangkatnya kembali. Selain memang sudah terjadi perang terbuka, saya pikir kenangan pahit Ramadhatumenggung atas kutuk Niwingit akan menjadi penghalang besar, Bu. Ya, kita memang harus menyingkirkannya. Tapi masih mampukah tangan yang selalu gagal ini menyingkirkan Ayu Sekarsari? Ibu kan pandai membujuk. Kenapa bukan dendam Ambarwati saja yang kita gunakan, Bu? Kenapa Nanda bilang begitu? Dengan keahlian ibu, katakan saja kepada Ambarwati bahwa kematian ibunya, Galuh Centini, itu karena ulah Ayu Sekarsari. Dan saya pikir alasannya sangat kuat, Bu. Tidak mungkin. Menurut Nanda, tidak mungkin Bunda Ayu Sekarsari membunuh ibu saya. Apa alasannya? Untuk apa ia membunuh? Bunda Ayu Sekarsari sudah pada puncak kedudukan seorang perempuan. Apalagi yang dia cari? Tentu ada. Ya, tapi untuk apa dia menyingkirkan seorang selir yang derajatnya lebih rendah darinya? Ibumu Galuh Centini pernah ingin meracuni Kangbo Ayu Sekarsari. Tentu Nanda Roro masih ingat dengan peristiwa jenang perocotan. Iya, saya masih ingat itu. Tapi kalau tidak salah, Nitinik dan Nipawonlah yang dicurigai menjadi tersangka. Iya kan? Iya, tapi itu tidak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Dan semua mata melihat Galuh Centini membawa bubur perocotan itu. Itu juga belum bisa membuktikan apa-apa. Bagimu tidak. Tapi bagi Kangbo Ayu Sekarsari, kita tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Camkan Nanda Roro.
Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu akhiri latihanmu dengan kemarahan, Amarwati? Ada apa sebenarnya? Pembunuh ibu saya, Kang. Saya harus menemukan dan membalas dendam. Tapi sampai sekarang, kita masih meraba siapa pelakunya. Orang dalam, Kang. Dia orang dalam. Orang dalam? Siapa? Ada yang membisikkannya pada saya. Siapa yang kamu... Bunda Ayu Sekarsari pelakunya. Amarwati. Menepuk nyamuk saja dia tidak mampu. Bagaimana mungkin menancapkan cundrik ke dada ibumu? Tapi kenapa orang itu begitu yakin? Sebab dialah pelakunya. Kang Mbok Loro Andini yang bicara. Dari mana Kakang tahu? Hati-hati. Jangan sampai kamu diperalat olehnya, ya? Iya, Kakang. Mati aku. Bisa hancur aku kalau sampai mereka bersatu. Aku harus mencegah. Aku harus mencegahnya. Kalau begitu kita harus menyingkirkan Amarwati dan Yudo Turongo. Harus, Ibu. Iya, Nanda Raden. Tapi bagaimana caranya? Amarwati dulu yang harus kita singkirkan, Bu. Kita lakukan sendiri. Kita akan buat supaya Amarwati menjadi musuh Katumenggungan. Maksud Nanda Raden? Ibu tentu masih ingat bagaimana dengan siasat Ken Arok, Kris Empu Gandring, dan bagaimana Kebo Ijo menjadi korban. Ya. Ibu tahu. Ibu mengerti maksud Nanda Raden. Ibu, kenapa Ibu diam saja? Kenapa Ibu tidak pernah memberikan aku mimpi? Kenapa Ibu tidak pernah membisikkan padaku? Siapa manusia keji yang telah membunuhmu? Kenapa, Bu? Kenapa Ibu diam saja? Kenapa, Bu? Kenapa? Anakku, ratap tangismu sudah kudengar. Detak dendam yang menggelora dalam jantungmu juga sudah kudengar. Aku yang akan menolongmu, Cak Ayu. Aku yang akan memberimu jalan keluar. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Akulah sang jalan keluar. Tidak, tidak. Kalau kau mau memujaku, mau mengabdi padaku, akan kutunjukkan pada kau siapa pembunuh ibumu yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak menangis untukmu. Aku tidak ingin bicara denganmu. Ini makam ibundaku. Jadi pada ibundakulah aku menangis dan mau bicara. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kau pikir aku tidak bisa memaksamu, Cak Ayu? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu? Tidak, Nyi Ratu. Tidak.
Nyi Ratu tidak boleh memaksa. Tinggalkanlah dia. Biarlah dia bicara pada dirinya sendiri. Kenapa Nyi Ratu ikut campur? Ini Mataram, bukan Setro Gondomayit. Aku berhak melindungi mereka yang ada dalam tlatah dan wilayahku. Tapi aku berhak membujuk mereka sesuai dengan kodratku. Kalau mereka datang ke Setro Gondomayit, seperti Niwingit, Bagas, atau yang lain, barulah Nyi Ratu berhak. Tetapi kalau Nyi Ratu yang datang, ini pelanggaran. Baik, baik. Kau menang, Ratu Kidul. Kau memang pandai bicara. Tapi lihat saja nanti, siapa di antara kita yang akan jadi pemenangnya. Seharusnya kamu jangan ganggu ibumu. Lebih baik bertanyalah pada diri sendiri. Atau bertanya langsung pada yang membuat hidup. Sebab jawab yang sebenarnya hanya darinya, lewat dirimu sendiri. Kamu mengerti yang ibu maksudkan? Iya, Nyi Ratu. Baik kalau begitu. Lakukan seperti yang telah kamu ketahui. Terima kasih, Nyi Ratu. Ambarwati, Ambarwati. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Yang ini, Ki. Pilihan yang tepat. Hanya yang berselera tinggi yang memilih ini. Tapi sebetulnya bentuk ini dulu saya buat untuk Den Ayu Sekarsari. Apa tidak takut sama? Tidak apa kan kalau saya juga punya yang seperti itu? Oh, tidak. Ini saya bayar setengah dulu. Oh, tidak apa-apa. Tapi mata bandulnya juga sama. Bagaimana kalau bandulnya diganti saja, Ki? Kalau yang ini bandulnya kan mirah. Kalau untuk bandul yang saya pesan, bagaimana kalau jamrut atau giok saja, Ki? Oh, bisa. Bisa, Nyi. Kapan selesainya, Ki? Awal panen, Nyi. Saya kira awal panen sudah selesai. Lama sekali, Ki. Apa tidak bisa sebelumnya? Untuk hasil yang terbaik, Nyai harus sabar menunggu. Baiklah, awal panen saya akan datang, Ki. Awal panen baru selesai. Itu kan lama sekali, Bu. Kita butuh cepat. Tidak akan terasa lama kalau Nanda Raden bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mempererat hubungan dengan Nanda Roro Ambarwati. Mempererat hubungan? Ya, agar pada saatnya nanti Nanda Raden ingin memberikan kalung itu sebagai hadiah kepadanya, benar-benar bisa diterima dengan senang hati. Ya, saya mengerti, Bu. Saya mengerti maksud Ibu. Akan saya dukung latihan ilmu kanuraganya. Dan saya akan memuji dia sebagai Srikandi Katumenggungan. Hingga pada saatnya nanti saya memberikan kalung itu kepadanya, dia tidak akan curiga. Dia tidak akan tahu sama sekali apa yang terjadi di balik semua itu, Bu. Bagus. Bagus. Luar biasa. Luar biasa sekali, Dinda. Kanda Sombo? Bagus sekali, Dinda. Bagus sekali. Perkembangan yang luar biasa. Kanda, saya tidak senang kalau latihan saya dilihat. Apa salahnya kalau kandamu ini yang melihat?
Ya, pokoknya saya tidak senang. Cukup. Latihan selesai. Kalian boleh kembali ke pos masing-masing. Silahkan. Haruskah latihan selesai hanya karena kedatangan saya? Maaf, Raden. Mereka sudah sangat lelah. Mereka butuh istirahat. Iya, saya mengerti. Baiklah. Maafkan saya, Kanda. Mohon jangan datang lagi ketika saya berlatih. Tapi kedatangan Kanda ke sini kan untuk memberikan pujian. Apa bertepuk tangan dan memberi pujian itu dilarang? Koco Benggolo, tolong ceritakan, ada kejadian apa sebenarnya sehingga laut menggelora dan keraton bergetar? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada berita buruk tentang Laut Jawa. Laut Jawa sedang bergolak. Laut Jawa bergolak? Ceritakan dengan jelas, Koco Benggolo. Apa yang terjadi di sana? Penguasa Laut Jawa, Prabu Gentur Prahoro, didaulat untuk turun tahta, Nyi Ratu. Seingatku, Prabu Gentur Prahoro adalah raja yang baik. Ia bukan seperti Pangwoso Segoro yang rakus dan angkara murka. Kenapa harus didaulat mundur? Apa salahnya dan siapa pendaulatnya? Ada 3 kelompok, Kanjeng Ratu. Karang Prakoso, Kembanglor, dan Pening Utomo. Kalian dengar sendiri laporan Koco Benggolo. Laut Jawa bergolak. Memang benar kita tidak terlibat langsung. Tetapi kalau perselisihan antara mereka terus berlanjut dan berkembang, mau tidak mau kita akan terkena dampaknya juga. Bala tentara Laut Kidul sanggup dikirim untuk menjadi penjaga perdamaian, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak akan mengirim bala tentara dengan alasan menjaga perdamaian. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Kalau dulu Prabu Gentur Prahoro pernah menolong Keraton Kidul di awal pemerintahanku, apa salahnya kalau sekarang ini Ratu Kidul menawarkan jasa? Cundomanik, kamu menjadi duta ke Laut Jawa. Atur waktu agar secepatnya kami bisa bertemu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Dinda Ratu, Kakang tidak sangka kita akan bertemu secepat ini. Ketenangan Laut Jawa adalah ketenangan Laut Kidul juga, Kakang Prabu. Tak ada salahnya kalau kemelut yang terjadi di sana segera teratasi. Sudah lama Kakang ingin istirahat, lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Tapi Kakang tidak punya calon pengganti yang baik. Baik dari kelompok Karang Prakoso, Kembanglor, ataupun Pending Utomo. Bagaimanapun, Kakang Prabu pasti bisa memilih 1 dari 3 calon terbaik. Iya, tapi harus dengan suatu pertandingan, Nyi. Kalau terpaksa, apa boleh buat? Kami setuju. Kurang ajar. Rupanya kalian menguping pembicaraanku. Lebih baik cepat selenggarakan pertandingan. Benar. Benar. Daripada kami akan menggoyah kedudukan. Ya, lakukan segera. Ya. Sudah tidak bisa dihindari lagi, Kakang Prabu. Biarkan mereka bertanding. Kalau memang itu yang harus terjadi, terjadilah. Tapi Kakang mohon dengan hormat, Nyi Ratu harus hadir sebagai juri yang adil. Jangan khawatir, aku pasti datang.
Ada apa ya? Kembang Tanjung. Iya, Guru. Beberapa waktu yang lalu, aku beritahu kamu bahwa aku bisa menemui kamu melalui cermin atau air. Maka jangan kaget kalau sekarang ini aku menemui kamu. Iya, Guru. Perjalananmu mencari Tumenggung Cokronanggolo masih jauh, Kembang Tanjung. Kalau kamu terlalu banyak istirahat, kapan kamu sampai? Tidak hanya sekedar mengerti yang harus kamu pegang, cepat bergerak dan melanjutkan perjalanan. Itu yang aku inginkan. Jadi sekarang kamu tinggalkan tempat ini dan kamu jangan sampai tergoda oleh keinginan untuk istirahat. Cepat pergi. Baik, Guru. Saya akan segera berangkat. Mudah-mudahan istirahatku sudah cukup. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada laba-laba raksasa yang mengganggu desa kami, pendekar. Laba-laba raksasa? Iya, laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian? Iya, pendekar. Tolonglah kami, pendekar. Saya tidak tahu apakah saya mampu berhadapan dengan laba-laba seperti itu. Tapi, marilah antarkan saya ke tempat binatang itu berada. Baik, pendekar. Hei, Kembang Tanjung, tunggu. Lanjutkan saja perjalanan. Tak perlu kamu tolong orang itu. Hei, tunggu. Itu binatangnya, pendekar. Jangan biarkan dia memakan korban lebih banyak. Doakan saya mampu melawannya. Saya akan mencoba.
awal panen, Ki. Kenapa belum selesai juga? Tinggal sedikit lagi, Nyi. Kecuali masih harus ngelus, saya harus mencari batunya. Baiklah, saya beri tambahan 7 hari lagi. Tapi kalau masih belum selesai juga, Ki Sungging harus menanggung segala akibatnya. Gusti. Perempuan kok galaknya seperti itu? Kurang ajar. Berani mempermainkan aku. Sepertinya harus aku sendiri yang datang untuk menghajar orang tua keparat itu. Supaya tidak berani asal janji. Awas. Kalau sampai hari ke-7, kalung itu tidak selesai juga, aku bunuh kau, Ki Sungging. Nanda Raden, ingat, ini boleh panas. Tapi kepala harus tetap dingin. Jangan sampai hanya karena Nanda Raden tidak bisa mengendalikan diri, semua rencana jadi berantakan. Raden membunuh. Dia sudah selesaikan pembuatan kalung yang kita pesan tepat 7 hari dari hari yang dijanjikan. Kenapa Raden masih membunuhnya juga? Ya, dia memang harus mati, Bu. Begitu rencana berjalan dan kalung itu menjadi alat kita, maka tidak ada lagi yang bisa melacak dari mana asal kalung itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kitalah di balik semua itu, Bu. Hasil karyamu memang sangat indah, Ki Sungging. Sebetulnya sayang sekali kalau kalung ini kuberikan sebagai hadiah. Tapi karena aku punya tujuan lain yang lebih besar dari sekedar hadiah. Apa boleh buat? Loro Andini. Bukan pati harus dibayar pati, Loro Andini. Dengar apa yang akan terjadi denganmu. Kau dan Raden Sombo anakmu akan mati karena kalung itu. Tidak. Apapun yang akan kalian lakukan dengan kalung itu, kelak kalung itu akan kembali pada kalian dan akan merenggut nyawa kalian. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak akan pernah. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Kalian tidak akan bisa mengelak. Camkan itu. Tidak. Camkan. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak. Ada apa, Bu? Ada apa dengan Ki Sungging? Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Tapi Ibu menyebut nama Ki Sungging. Tadi saya mendengarnya dengan jelas, Bu. Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Oh ya, kenapa kita tidak membicarakan masalah Ambarwati saja? Bagaimana pendekatan Nanda Raden? Berhasil? Iya, saya sudah berhasil dekat dengannya, Bu. Tetapi jangan terlalu buru-buru masalah kalung. Saya takut dia curiga nantinya. Ibu tahu, kita memang harus memilih waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Iya, dan waktu yang tepat itu harus kita cari, Bu.
Bagus sekali, Dinda Amarwati. Oh. Kanda Sombo, mohon jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya, Dinda? Kenapa akhir-akhir ini Kanda Sombo begitu memperhatikan saya? Boleh saya tahu, apakah ada maksud tertentu di balik semua ini? Apa salahnya seorang kakak memperhatikan adik yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya? Tentu saja tidak. Tapi akan menjadi pertanyaan kalau sebelum ini Kanda sangat jauh dari saya. Bahkan bisa dikatakan tidak punya perhatian sama sekali pada saya. Itu mungkin karena kesenangan. Kesenangan kita berbeda. Kalau saya dan Rai Seto Satrio punya kesenangan yang sama, yaitu berburu. Jadi kami sering pergi bersama untuk berburu. Kebetulan saya dan Rai Seto Satrio punya kewajiban untuk berlatih ilmu kanuragan. Pada saat itu kan, Dinda belum suka pada ilmu kanuragan, kan? Ya, Dinda tahu itu. Tapi sekarang, selain Rai Seto Satrio tidak ada, kini Dinda punya kegiatan baru. Dinda tekun berlatih ilmu kanuragan. Apa itu bukan suatu daya tarik? Dan apa salahnya seorang kakak memberi perhatian pada adiknya yang sedang giat berlatih? Jadi benar, tidak ada tujuan lain. Ada, adikku. Ini. Kanda ingin memberikan hadiah. Lihat bandulnya. Indah sekali, kan? Wah, indah sekali. Tapi kalung ini seperti punya Ibunda Ayu Sekarsari. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih.